اللهم صل على نور الأنوار وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para asatidz, para asatidzah, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Reza beserta keluarga besar, guru kita selaku pimpinan Majelis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustaz Ad-Da'i Allah wa Rasulih Ustaz Muhammad beserta segenap jamaah yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemunya kita di tempat ini tidak lain kita sebagai tamunya Nabi Muhammad, karena cintanya Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Digerakkan hati kita untuk duduk di satu tempat yang mana tempat ini senantiasa disebut-sebut nama Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, "Ma min baitin quri'a fihi maulidir Rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur." Apabila di satu rumah, di satu tempat yang dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, tempat ini bukan sekedar dipenuhi, dipadati oleh manusia, tapi malaikat yang memadati kita. Jumlah malaikat bukan 10, lebih dari 10. Datangnya malaikat ke tempat ini tidak lain untuk mengantar dan mengawal junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memandang wajah beliau. Mungkin karena kesalahan atau kekurangan kita. Yang pasti Nabi Muhammad melihat wajah kita, melihat keadaan kita, terutama melihat sahibul bait yang sudah berkorban demi Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di akhirat atau di mahsyar kita tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis, "Khiyaru ummati idza ru'u dzikirallah." Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang apabila ditatap atau dipandang wajahnya mengingatkan kepada Allah. Siapa itu umat? Dari golongan mana itu umat? Ternyata umat Nabi Muhammad dari golongan wali dan walinya Allah, dari golongan para aulia. Sebab ciri-ciri para wali itu kalau ditatap wajahnya, yang melihat wajahnya ingat kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, saya punya kekurangan. Ya Allah, saya pengen baik. Ya Allah, saya pengen seperti orang itu agar menjadi orang yang soleh. Ini salah satu ciri-ciri wali. Kemudian Nabi mengatakan apa lagi? Wa syiraru ummati al-masyaquna bin namimah. Sejelek-jeleknya umatku orang yang berjalan kemana-mana menyebarkan riba atau menyebarkan fitnah atau ucapan-ucapan yang menyebabkan kita berpecah belah di antara kita. Maka oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad, jadilah umat yang kalau dilihat wajahnya menjadi umat yang terbaik. Bagaimana sikap kita? Bagaimana caranya kita? Jadikan orang yang dekat kepada Allah. Siapa orang yang dekat kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tidak ada martabat yang paling tinggi di hadapan Allah kecuali hamba Allah yang bertakwa. Sampai Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang dibacakan oleh Imam At-Tabrani, su'ilan Nabi SAW an khairin nas. Nabi ditanya, siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut manusia. Kalau menurut manusia dibilang baik, ada yang mengatakan tidak baik. Tapi kalau Allah sudah mengatakan ini orang terbaik, siapapun, makhluk manapun tidak bisa menilai kita akan kebaikan kita. Dijawab oleh Nabi Muhammad,
atqahum lirab. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, hatinya cuma ada Allah. Keyakinannya hanya sama Allah. Hidup dan matinya hanya untuk Allah. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu, sehingga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika ditanya apa sih tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, al-khawfu minal jalil. Orang itu selalu takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah bukan cuma di masjid. Ingatnya kepada Allah bukan cuma di majlis taklim. Di mana saja ia tinggal dia selalu ingat kepada Allah. Kemudian apa? Wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu hidupnya digunakan untuk mempersiapkan diri di hari kemudian. Sebab orang bertakwa selalu berkata dalam hatinya, setiap detik dan detik aku melangkah kepada kematian. Setiap detik dan detik aku melangkah untuk kekuburan. Setiap detik dan detik aku melangkah ke alam akhirat. Di akhirat siapa yang menolong aku? Siapa yang membela aku? Siapa yang menyelamatkan aku? Bekal apa yang paling utama? Bekal apa yang menyebabkan aku masuk surga? Kalau bukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka oleh karena itulah kita hidup di dunia ini sebentar. Sementara 60 tahun berapa waktunya? 70 tahun berapa waktunya? Apalagi di akhir zaman kata Nabi, waktu itu sangat cepat. Sehingga Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan datang hari kiamat kecuali apa kecualinya? As-sana kasyahr, 1 tahun lebih cepat, bahkan cepatnya kayak 1 bulan. Kalau nggak percaya, boleh tanya sama yang kontrak rumah. Perasaan baru kemarin dibayar kontrakannya 1 tahun sekarang dari tagih lagi, betul? Asyahr kal usbu, 1 bulan seperti 1 minggu. Yang kontrak rumah kontrakan kecil bulanan, ya perasaan baru napas kita habis bayar kontrakan udah datang. Yang bayar motor, perasaan baru bayar udah datang. Terus begitu. Kemudian Nabi mengatakan apa lagi? Asyahr kal usbu, 1 bulan seperti 1 minggu. Wal usbu kal yawm, 1 minggu bagikan 1 hari. Ibu-ibu, kemarin waktu lebaran, walaupun lebarannya nggak rame, tapi kebeli baju nggak? Kebeli baju nggak? Ada yang ngutang? Ada. Ada yang belum lunas udah ketemu Ramadan lagi. Betul nggak? Bapak-bapak sarungnya cap-capannya aja belum dicopot. Udah ketemu Ramadan lagi, cepet. Kemudian al-yawm kasa, 1 hari bagikan 1 jam, 1 jam bagikan 1 menit. Inilah tandanya kiamat. Sekarang tinggal kita rasakan. Kemarin kita masih ABG, sekarang udah nenek-nenek. Kemarin kita masih muda, sekarang udah kakek-kakek. Saya kenal beliau masih muda. Ya, ini boleh dikatakan ini zaman Pak Harto dulu, panitia pengajian akbar yang paling berani Bogor dia. Dulu kalau muda nggak mau yang cengeng-cengeng, yang galak-galak. Zaman Pak Harto, oh berapa kali dipanggil Pak Kodim, tetap aja. Waktu saya melihat gagah, sekarang juga gagah, cuman ada jenggotnya. Dulu belum ada jenggotnya. Berapa tahun berpikir? Wah, cuma 10 tahun, 20 tahun, tapi usia berjalan terus. Makanya orang-orang bertakwa tidak hanya memikirkan apa yang saya makan sekarang, apa yang saya punya sekarang, tapi dia berpikir apa yang akan saya bawa nanti di akhirat. Sebab nanti aku sendiri, ibu-ibu, orang kalau sudah dibangkitkan dari kubur, tidak ada 1 orang pun yang memakai baju sehelai pun tidak. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menangis, berkata, ya Rasulullah, malu aku ya Rasulullah kalau sampai auratku dilihat. Hei Aisyah, pada waktu itu orang sudah tidak ada kesempatan dan kepikiran untuk melihat aurat seseorang, karena orang sudah mengharapkan ridhonya Allah. Barangkali bagaimana kita mau melihat auratnya perempuan, bagaimana perempuan mau melihat auratnya laki-laki. Matahari sudah nempel dengan kulit kepala, nempel dengan kulit kepala. Mana suami ibu? Masing-masing. Mana istri bapak? Masing-masing. Mana anak bapak? Lari masing-masing. Kenapa? Pada waktu itu orang ketakutan, masing-masing takut dimintai pertanggungan jawab oleh Allah.
Tapi untunglah bagi orang tua yang meninggalkan anak yang soleh. Alhamdulillah, Sohibul Bait termasuk anak yang soleh. Diberikan kepercayaan oleh Allah, rezeki ibunya disenangkan, dibahagiakan. Ini menunjukkan orang tua yang bakal beruntung. Kenapa, Bu? Walaupun orang tua baik, orang tua ahli ibadah, orang tua ahli agama, tidak pernah mendorong anaknya berbuat baik, nanti rugi di akhir. Rugi di akhir. Nabi waktu melihat ada orang berjalan di atas siratal mustaqim. Ini orang bukan orang jelek, Bu. Orang Masya Allah, baik, amalnya soleh dan solihah. Begitu kakinya mau melangkah ke lantainya surga, mau melangkah ke taman surga, baru mau melangkah, ada tangan yang keluar dari neraka jahanam, memegang kakinya. Gak taunya anaknya. Ya Allah, jangan kau masukkan ibu bapakku ke dalam surga. Gara-gara dia saya tak kenal engkau, ya Allah. Dia ibadah sendiri, dia sholat sendiri, ya Allah. Sampai mati aku dalam badan syukur khatimah. Mati tidak membawa iman dan Islam. Sekarang aku menjadi penghuni neraka. Masukkan orang tuaku ke dalam neraka, diceburkan orang tuanya ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, kalau ibu bapak kurang amalnya, kurang ibadahnya, tapi suka mendorong anak ke masjid, mendorong anaknya ke madrasah, mendorong anaknya untuk belajar agama, begitu nanti anak keluar dari kubur melihat orang tuanya karena amalnya kurang, dosanya banyak, sedang sakit dan kepanasan dijemur di atas matahari yang begitu dekat dengan kepala, sang anak berkata, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima, ya Allah, ambil sedikit, ya Allah, buat nyelamatin ibu bapakku, ya Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, asal engkau ikhlas dalam beribadah, maka engkau akan aku masukkan ke dalam surga bersama ibu bapakmu. Karena ibu bapakmu yang menyuruh kamu ke masjid, karena ibu bapakmu yang menyuruh kamu datang kepada kiai dan ustaz, belajar Quran, belajar sholat, belajar agama, sehingga kamu menjadi orang yang soleh, menjadi hambaku yang baik. Itu sebab daripada usaha kedua orang tuamu masuk surga orang tua kita. Maka oleh karena itu, saya tidak panjang lebar, saya cuma mengingetin, bawalah Nabi Muhammad ke rumah kita, bawalah Rasulullah ke rumah kita. Bagaimana caranya kita membawa Nabi Muhammad? Bawa ajarannya, bawa akhlaknya. Ibu-ibu, kalau ibu sering mendengarkan korik-korik membaca Al-Quran yang ayatnya kalau dilihat sangat menakutkan, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Ini perintah Allah, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan dua hal, adibuhum wa faqihuhum. Kalau kepengen anak kita, istri kita, keluarga kita selamat daripada siksaan api neraka, pertama, tanamkan adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsani ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku sebaik-baiknya didikan. Makanya tidak ada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu salah. Orang-orang Yahudi di Inggris, di Jerman, di Amerika, sampai di Israel, mereka berkata, puluhan buku aku tulis untuk menjelekkan syariat Nabi Muhammad. Satu aku tidak ketemu syariat Nabi Muhammad yang jelek. Aku cari kekurangan Nabi Muhammad, satu aku tidak pernah menemukan kekurangan Nabi Muhammad. Jujur, kalau aku tidak gengsi, aku masuk Islam karena aku gengsi dengan kawan-kawanku. Tapi ada sebagian yang tidak gengsi, mereka masuk Islam, dibakar buku-buku mereka. Mereka sekarang menyebarkan keislaman di jajaran negara Eropa. Makanya negara Eropa sekarang maju keislamannya. Lihat di Jerman, lihat di Rusia, lihat di Amerika. Sekarang makin maju, malah yang hancur negeri kita Indonesia. Kenapa? Karena kita meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Kristen walaupun minoritas maju? Kenapa orang Buddha walaupun minoritas maju? Kenapa orang Hindu walaupun minoritas maju? Kenapa orang Islam walaupun mayoritas ambles? Bedanya cuma satu. Mereka yang agamanya di luar Islam, walaupun mengakui Undang-Undang Dasar 45, mengakui Pancasila, tetap secara pribadi syariat mereka lebih utama daripada Undang-Undang dan Pancasila.
Jujur nih saudara. Cuma mereka nggak terang-terangan. Mereka tetap mengikut syariat ajaran Tuhan mereka. Tapi lihat umat Islam banyak meninggalkan Nabi Muhammad, banyak meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Saya mau tanya ibu bapak yang punya anak, kira-kira anak ini titipan apa pemberian Allah? Titipan apa pemberian? Titipan, bukan pemberian. Kalau pemberian, ibu tidak akan dituntut, bapak tidak akan dituntut kalau anak salah. Tapi titipan, sesuatu yang dititipin harus dijaga baik-baik. Saya nitipin motor sama Pak Haji, kalau motor saya dirawat, saya kasih apa nih Pak Haji? Pasti saya kasih hadiah, betul nggak? Kalau motor saya dirusak, pasti saya penjarakan. Begitu Allah. Kalau anak kita benar-benar titipan Allah, dikenalkan kepada Allah, hadiahnya apa? Di dunia anak kita menyenangkan kita. Gak ada anak kurang ajar sama kita, betul betul. Tapi lihat sekarang, kecil-kecil cium tangan pakai jidat, pakai pipi. Kalau ditanya kenapa nggak pakai hidung, jorok kotor. Udah gak ada adab-adab. Zaman saya kecil, zaman ibu bapak kecil, gak ada yang namanya anak cium pakai jidat. Betul tidak? Pakai pipi apa nih? Di sekolah dulu pada diem, di rumah orang tua cuek, teman-teman gak ada yang ngajarin. Bagaimana kita punya anak menjadi anak yang soleh dan solihah? Saya selalu ingatkan Bu, kita ini kalau meninggal dunia, tidak ada orang yang setia mendoakan kita kecuali anak yang soleh dan solihah. Kita ditahlilin paling dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Keluar berkatnya, keluar yasinannya, pulang udah lupa dengan kita. Tapi ibu bapak meninggalkan anak yang soleh, cinta Rasul, ikut Rasul, jangan pun 1 hari setiap dia mau makan dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sakit pahalanya pada orang tua. Anak ibu ucapin Assalamualaikum, masuk keluar rumah orang, sakit pahalanya pada orang tua. Anak ibu mau takbiratul ihram Allahu Akbar, sakit pahala. Pahala itu kalau di dunia jadi bahasa pahala, bentuknya kayak apa kita nggak tahu. Dosa juga jadi bahasa dosa, tapi bentuknya kita nggak tahu. Tapi kalau sudah dikubur, yang namanya pahala itu berubah menjadi keindahan dan kenikmatan. Sampai Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Mataku tidak dapat membayangkan kayak apa indahnya dalam kubur. Kayak apa indahnya di dalam kubur buat orang tua yang bahagia. Bagaimana merdunya lagu-lagu syurga yang Allah kirimkan ke dalam kuburan orang tua. Aku tidak bisa membayangkan. Tetapi yang namanya adab dan siksa begitu. Begitu seorang ibu meninggal dunia, anaknya tidak dikenalkan halal dan haram. Begitu anaknya mengerjakan sesuatu yang haram, itu kuburan merapat, sehingga tulang belulang kedua orang tua remuk, tidak ada sisanya, sehingga hancur, kembali lagi, dihancurkan kembali, sampai anaknya tobat, sampai anaknya berhenti berbuat maksiat, sampai anaknya kembali kepada Allah. Baru di situ orang tua ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta sebelum kita pulang, sebelum kita kembali kepada Allah, ayo kita perbaiki rumah tangga kita. Kita jangan banyak-banyak ngurusin orang, biarin aja udah. Kalau ada yang salah nasihatin, nggak mau dinasihatin doain. Kalau nggak mau ngedoain jangan buka aibnya, supaya keluarga kita jangan ketularan. Betul nggak? Mendingan kita perbaiki rumah tangga kita. Subuh bangun ke subuh, dohor kalau di rumah suruh sholat dohor. Kalau maghrib jangan dibukain TV, jangan dibukain handphone, bukain Quran. Karena antara maghrib dan isya waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang mustaqim, yang istiqomah, antara maghrib dan isya gak ada yang ngobrol main handphone, gak ada. Buka Quran, dia baca Quran separuh, kemudian dia baca ratib, ditutup dengan sholat isya. Makanya orang tua dulu berkah. Ini kampung Pabuaran tahun 80, harga tanah sama harga permen sama, murah. Harga tanah sama harga permen sama, 20.000 semeter, 10.000. Sekarang berapa? 2 juta. Artinya apa? Orang Pabuaran kayanya warisan. Betul kan? Kenapa tanah jadi mahal? Berkah. Berkah siapa?
bapaknya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu. Dulu kalau malam Jumat tanpa disuruh, masing-masing musola mengadakan pembacaan sholawat Nabi 4.444. Waduh, memang kebanyakan. Banyak, tapi yang bacanya juga banyak. Betul nggak? Dibagi. Tasbihnya bukan tasbih yang kita beli, tasbih dari batu kali, dikumpulkan tuh batu kali, dibersihin sebanyak 4.444. Dibaca sekian orang ini, sekian orang, sekian orang. Berkahnya sholawat yang muter di kampung Pabuaran menyebabkan Pabuaran ini berkah sampai sekarang, saudara. Makanya orang sekarang pinter-pinter tapi kurang berkah. Betul. Kenapa? Kurang sholawat kita. Di satu negara bekas jajahan Soviet, namanya Chechnya, itu presidennya lebih ganteng, cakep, lebih ganteng dari Prabowo. Gagal. Tapi itu negeri berkahnya luar biasa. Itu negara bekas jajahan komunis itu. Presiden secara pribadi baca sholawat kepada Nabi 5.000 kali. Presiden mana yang baca 5.000 kali? Belum tentu Habib dan Kajengan baca sholawat 5.000 kali, apalagi zaman sekarang, zaman kipek. Ya kan? Bibi Eman dulu, nenek-nenek aki-aki Bibi Eman dulu. Ya kan? WhatsApp-WhatsAppan dulu, betul kan? Tapi orang-orang dulu ya, itu presiden satu hari 5.000 kali. Diperintahkan dari mulai menterinya sampai RT-RT-nya untuk melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Apa yang terjadi? Itu negeri jauh dari minyak. Tapi satu desa sekarang ada sumur minyak. Satu sumur minyak diprediksi untuk 100 tahun. Makanya kalau setiap desa, setiap kelurahan mau berkah, ayo bikin safari sholawat. Jangan cuma bulan Maulid aja. Tiap seminggu sekali ada yang membaca sholawat. Satu RT mungkin 5 tempat, satu RW 8 tempat. Pokoknya Pabuaran kita kepung dengan sholawat. Insya Allah ini Pabuaran dan orang-orang yang berkah, jauh dari kesusahan, jauh dari penyakit yang namanya corona covid itu semua bakal hilang. Indonesia akan kembali makmur lagi, berkah lagi, punya presiden yang lebih baik lagi, dan punya pemimpin yang cinta ulama dan umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan Bapak Haji Reza, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, anak dan istrinya diberkahi, usahanya maju lancar, dan insya Allah rezekinya tidak kurang-kurang. Kenapa? Nabi menyaksikan malam ini akan kesetiaan beliau, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada yang lainnya, Ustaz Muhammad yang tak henti-hentinya untuk berdakwah lewat Majlis Dakwah Al-Adni, mengurus Majlis Dakwah Al-Adni dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan ilmunya. Di sini ada Akhil Al-Mahbub, Al-Ustaz Rifai. Beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Ahmad Zulkarnain. Kiai Ahmad Zulkarnain adalah guru para gurunya Kiai di mana Bogor. Beliau adalah murid daripada Imam Al-Alif Bilal Habib Akil bin Abdullah Idrus. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau dapat mengikuti jejak daripada kedua orang tuanya, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.